Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Monica Benu, Prodi Pak, semester 2, kelas G. Di sini saya akan membacakan resum Pancasila pada bab 5. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang diberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir secara seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, dapat memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham teori dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Tokoh-tokoh berpikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi sebagai berikut. A. Sastra Pratarja. Ideologi adalah perangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. B. Surjanto. Ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang C. Mubiarto. Ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Teori ideologi yang ditemukan oleh tokoh-tokoh berpikir sebagai berikut. A. Martin Seligger. Ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang digunakan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancangkan untuk melayani dasar-dasar pemanen yang bersifat relatif sebagai sekelompok orang. B. Alvin Goldner. Ideologi sebagai proyek nasional. Goldner mengatakan bahwa ideologi merupakan suatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi yang di retorika emosi. C. Paul Hirsch. Ideologi sebagai relasi sosial. Hirsch mengatakan ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menggagaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Mengenali beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. A. Struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan atau memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan masyarakat. B. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. C. Norma-norma yang menjadikan pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. D. Bekal dan jajan sebagai seseorang untuk menemukan identitasnya. E. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. F. Pendidikan sebagai seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi norma-norma yang terkandung dalamnya. Beberapa jenis ideologi dunia sebagai berikut. A. Marxisme Leninisme. Suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi secara
sejarah dan didasarkan pada dunia dua prinsip. Yang pertama, penentu akhir dan perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektif. B. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. C. Sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya wajib mensejahterakan seluruh masyarakat, atau yang dikenal sebagai konsep D. Kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada suatu individu untuk mengatasi suatu perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Urgensi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Sastra Praterja mengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. A. Sebagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. B. Pengakuan akan identitas dan keberagaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada suatu pun ideologi yang dominan. D. Kebudayaan global merupakan suatu yang khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural atau kategoren. E. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama tetapi dengan interaksi yang berbeda-beda. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi untuk itu adalah sebagai berikut. A. Fase embrio, B. Fase pertumbuhan, C. Fase take off, D. Fase perjuangan, E. Fase ketidakpastian, F. Fase kebudayaan global. B. Menanya alasan diperlakukannya kebijakan Pancasila sebagai ideologi negara. A. Warga memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur etisme dan terdapat dalam ideologi Marxisme dan komunisme. Bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian agar tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: A. Rasa takut dan cemas ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Berikut ini adalah gambaran pencerminan tentang terorisme. Yang kedua, penyelenggaraan memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Kesediaan untuk saling menghargai dalam khasan masing-masing, artinya ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri.
Aktualisasi 5 sila Pancasila artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengatasan kemiskinan dalam diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. C. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. A. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden. B. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. C. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. D. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden. E. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ketuhanan. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragam masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dalam keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai, dalam menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. C. Persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, setia kawan, rasa cinta tanah air, dan terwujud dalam mencapai produk dalam negeri. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka tolong menjalankan gaya hidup sederhana dan menyolok suatu yang berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik di Indonesia. Unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa terwujud dalam bentuk semangat toleransi antara beragama. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. C. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termaksud partai. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, argumen tentang terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Faktor internalnya yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijaksanaan politik berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dapat pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. A. Dimensi realitas. B. Dimensi idealitas. C. Dimensi refleksibilitas.
Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. B. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada deskriptif moral. C. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. F. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya sila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperhatikan peran ideologi sebagai penuntunan moral dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpal dan organisasi masyarakat atau ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan tak ditandainya beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada kehilangannya Pancasila di kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran menyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.